Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di sebuah bangunan kecil, terlihat sosok pemuda yang sedang meratapi nasibnya yang malang. Pemuda itu tidak lain adalah Shenlong yang sudah berusia 17 tahun sedang duduk di sebuah ruangan yang sempit yang tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Ya dewa, kenapa aku diberikan takdir seperti ini? Shenlong yang terlihat murung karena sudah berkali-kali mendapatkan kemalangan dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Shenlong yang awalnya sudah mencapai ahli tingkat 1 sejak masih berusia 7 tahun, kini semakin hari semakin menurun hingga mencapai kultivator dasar tingkat 1. Karena kejeniusannya, Shenlong dijodohkan dengan putri Raja Ling Minghao, yaitu Ling Yihua dari kerajaan Ling sejak Shenlong masih berusia 7 tahun, dan saat itu Ling Yihua masih berusia 6 tahun. Pada waktu itu ayah dari Shenlong masih menjabat sebagai patriark Sekte Naga Langit di mana ayah Shenlong mampu membawa Sekte Naga Langit mencapai kejayaan. Sejak pertunangan antara Shenlong dan Ling Yihua itu, ada beberapa orang yang tidak menyukai hal tersebut, sehingga mereka berniat untuk menyingkirkan ayah Shenlong. Pada suatu hari ayah dan ibu Shenlong sedang melakukan perjalanan menuju ke istana kerajaan Ling, di mana mereka dihadang oleh kelompok misterius hingga mereka terbunuh akibat pertarungan itu. Mendengar kematian kedua orang tuanya, Shenlong merasa frustasi karena dalam usianya yang masih muda yang tentu saja sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Melihat hal itu, Tetua Agung dari Sekte Naga Langit yang bernama Hao Tian merasa kasihan kepada Shenlong, lalu mengangkatnya menjadi anak. Hao Tian juga memiliki 2 orang putra, yaitu Hao Mingzi dan Hao Xiang yang juga sangat baik kepada Shenlong. Untuk menggantikan ayah Shenlong, beberapa tetua dan guru yang lain ingin mengangkat Hao Tian sebagai patriark baru mereka. Namun usulan tersebut ditolak secara halus oleh Hao Tian, karena dia beralasan lebih fokus untuk keluarganya. Karena Hao Tian menolak hal tersebut, ada satu orang yang langsung berdiri yang menandakan bahwa dia siap mengemban tugas sebagai patriark Sekte Naga Langit. Dia adalah Yang Gang yang sebelumnya menjabat sebagai tetua Sekte Naga Langit dan salah satu otak dari pembunuhan terhadap orang tua Shenlong. Karena tidak ada kandidat yang memenuhi persyaratan, mereka pun mengangkat Yang Gang sebagai patriark Sekte Naga Langit, yang dimana memiliki temperamen yang buruk dan sangat misterius. Sejak pengangkatan patriark Yang Gang, secara perlahan tatanan Sekte Naga Langit telah bergeser hingga banyak menimbulkan pertanyaan dari beberapa tetua. Tidak lama kemudian Shenlong terkena racun yang sangat misterius, di mana dia tidak bisa lagi untuk berkultivasi. Tetua Agung Hao Tian dan beberapa tetua yang lain juga merasa heran, karena tidak mampu mengenal racun yang bersarang di tubuh Shenlong. Belum genap 1 tahun atas kematian kedua orang tuanya, kini mengalami nasib yang buruk di mana dia tidak bisa lagi untuk berkultivasi akibat racun yang bersarang di tubuhnya. Sejak saat itu Shenlong mulai dijauhi oleh teman sebayanya, bahkan tidak jarang harus mendapatkan perlakuan yang buruk. Tidak hanya sampai di situ saja, Shenlong juga mulai dijauhi oleh sahabatnya sendiri, tentu saja membuat dia semakin frustasi. Kini hanya tinggal 3 orang saja yang masih peduli kepadanya, yaitu Tetua Agung Hao Tian yang sebagai ayah angkatnya dan kedua kakak angkatnya Hao Mingzi dan Hao Xiang. Saat Shenlong sedang meratapi nasibnya, kini terdengar suara dari luar yang sedang memanggilnya. "Adik Long, apa kamu tidak ingin berziarah ke makam kedua orang tuamu?" Suara terdengar dari luar, tidak lain adalah Hao Mingzi. "Tunggu sebentar Kak." Shenlong mengusap air matanya buru-buru keluar dari bangunan kecil tersebut. Shenlong tersadar bahwa hari ini adalah hari mengenang 10 tahun kematian kedua orang tuanya. "Adik Long, kamu menangis lagi. Kamu adalah seorang pria, harusnya tidak boleh menangis."
Hao Xiang menggelengkan kepala berusaha untuk menghibur adik angkatnya tersebut. Mereka memang sangat memahami kondisi yang dialami oleh Shen Long. Bagi siapapun yang berada di posisi Shen Long dapat dipastikan dia juga tidak kuasa menahan air mata, karena sudah 10 tahun mendapatkan perlakuan buruk kepadanya. Perlakuan tersebut selalu saja terjadi setiap hari, yang membuat Shen Long harus mendapatkan luka lebam di seluruh tubuhnya oleh beberapa murid luar Sekte Naga Langit. Di dalam Sekte Naga Langit terdapat 3 tingkatan murid, yaitu murid luar, murid dalam dan murid inti. Hao Mingzi dan Hao Xiang yang sudah tinggal sebagai murid dalam pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena Shen Long masih tinggal sebagai murid luar. Ditambah lagi dengan aturan di mana murid luar, murid dalam, dan murid inti tidak boleh saling mengganggu apalagi mencari masalah. Para tetua dan guru pun seakan tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena mereka menganggap bahwa Shen Long adalah aib untuk sekte mereka. Meskipun begitu, mereka tidak berani untuk mengusir Shen Long karena tetua agung selalu mempertahankan Shen Long untuk berada di Sekte Naga Langit. "Tidak Kak, aku hanya kecapean berlatih." Shen Long menyembunyikan kesedihannya. "Baiklah, sekarang kita ke pemakaman orang tuamu." Hao Mingzi tidak ingin terlalu mempermasalahkan hal itu, karena dia sendiri tidak bisa menolong banyak. Bahkan tetua agung sendiri hanya mampu mempertahankan Shen Long di Sekte Naga Langit, tetapi tidak memiliki hak untuk mengatur yang lain. Mereka bertiga pun melangkahkan kaki mereka menuju ke sebuah tempat di mana tempat disemayamkan orang tua Shen Long. "Hei, ternyata sampah itu tidak berani berjalan sendiri. Bahkan harus meminta perlindungan dari murid dalam," ucap salah satu murid luar berkata kepada rekannya yang lain. "Benar saudara, dasar sampah tidak berguna. Kenapa sampai sekarang Sekte Naga Langit tidak mengeluarkan murid sampah seperti itu?" ucap murid wanita yang berada di tempat itu ikut memaki Shen Long yang tidak lain adalah Hu Meiyin yang dulu adalah gadis yang paling akrab dengan Shen Long. "Saudari Meiyin, aku tidak menyangka kamu juga ikut bersama mereka untuk memaki dan menyudutkanku." Shen Long menggelengkan kepala karena perubahan sikap dari Hu Meiyin yang dulu selalu bersamanya untuk berlatih ataupun melakukan aktivitas lain. Bahkan bisa dibilang mereka seperti pasangan kekasih di mana semua murid luar juga mengetahui hal tersebut. "Cih, siapa juga yang mau menjadi kekasih seorang sampah?" Hu Meiyin merasa jijik melihat Shen Long. Mendengar ucapan dari Hu Meiyin, hati Shen Long merasa sakit karena dulu Hu Meiyin pernah berjanji akan selalu bersama dengan Shen Long meskipun dia tahu bahwa Shen Long tidak bisa berkultivasi lagi. Shen Long memang sudah bertunangan dengan Ling Yihua, namun itu hanya keinginan Raja Ling Minghao dan mendiang ayahnya saja. Sedangkan mereka sendiri tidak pernah dipertemukan hingga sampai sekarang. Apalagi waktu itu Shen Long masih kecil yang tentu tidak memperdulikan hal itu. Karena sedari kecil hanya Hu Meiyin lah yang selalu menempel pada Shen Long, hal itu membuat mereka berdua memiliki benih-benih cinta saat mereka menginjak usia remaja. Bahkan waktu itu Hu Meiyin meminta kepada Shen Long untuk membatalkan rencana pertunangan dengan Ling Yihua. Yang tentu saja hal itu disetujui oleh Shen Long. "Adik Long, lebih baik kita lanjutkan perjalanan." Hao Mingzi membawa mereka meninggalkan tempat itu menuju ke pemakaman. Sesampainya di pemakaman orang tuanya, seperti biasa Shen Long menabur bunga dan menyalakan beberapa batang dupa lalu berlutut di hadapan makam kedua orang tuanya tersebut. Begitu juga dengan Hao Mingzi dan Hao Xiang, mereka juga ikut memberi penghormatan kepada makam kedua orang tua Shen Long yang mereka anggap sebagai orang yang paling berjasa di Sekte Naga Langit. Setelah menjelang sore, Hao Mingzi dan Hao Xiang membawa Shen Long untuk kembali ke Sekte Naga Langit hingga mereka pun bergegas dari tempat itu. Setelah berada di bangunan kecil, Hao Mingzi dan Hao Xiang berpamitan kepada Shen Long untuk kembali ke kediaman masing-masing. "Adik Long, apa kamu masih merasakan sakit?" Hao Mingzi yang sejak awal memperhatikan tubuh Shen Long banyak mengalami luka lebam hingga luka sayatan saat Shen Long melepaskan pakaian atasnya untuk membersihkan kedua orang tuanya. "Tidak Kak, ini hanya luka ringan saja. Mungkin dalam beberapa hari juga sembuh."
Shenlong menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa yang dia alami, di mana hari-hari sebelumnya dia selalu dipukul, bahkan diberikan luka sayatan hingga babak belur oleh Yang Qiang putra dari Patriark Yang Gang. Beruntung pada hari ini Yang Qiang dan teman-temannya tidak ingin bertemu dengan Shenlong, karena mereka sudah tahu akan kedatangan Hao Mingzi dan Hao Xiang. Adik Long, kamu tidak bisa menyembunyikan hal itu kepada kami. Kami sudah mendengar dari beberapa murid lain, bahwa kamu dipukuli oleh Yang Qiang bersama teman-temannya. Maafkan kami karena tidak bisa berbuat banyak, tapi kami bisa membantumu sedikit. Hao Xiang memberikan beberapa pil pemulihan kepada Shenlong untuk mengobati lukanya. Terima kasih atas bantuan kakak semua. Suatu saat aku akan membalas kebaikan kalian. Shenlong mengambil pil tersebut memasukkan di balik sakunya. Terlihat sebuah senyuman dari wajah Shenlong, dengan adanya pil tersebut paling tidak bisa meringankan rasa sakit yang dia derita. Setelah itu Hao Mingzi dan Hao Xiang meninggalkan tempat itu yang kini hanya menyisakan Shenlong seorang diri seperti biasa, tidak ada makanan, tidak ada pil, tidak ada sumber daya apapun dari Sekte Naga Langit. Bahkan Shenlong hanya beralaskan tanah di bangunan kecil tersebut yang memangbukan untuk tempat tinggal, melainkan bekas kandang kuda yang diperbaiki oleh Shenlong. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Shenlong hanya mengandalkan ikan di sungai dan buah-buahan yang ada di hutan yang kebetulan bangunan kecil tersebut berada di pinggir hutan. Sekte Naga Langit adalah perjuangan dari ayahku, Patriark Yang Gang dan kalian semua. Suatu saat aku akan membalas dendam. Shenlong mengepalkan tangannya dengan penuh amarah. Jika saja bukan karena menghormati Tetua Agung Hao Tian, Hao Mingzi dan Hao Xiang, Shenlong sudah meninggalkan Sekte Naga Langit. Hal itulah yang membuat Shenlong masih bertahan di tempat tersebut. Hanya dengan beralaskan tanah, Shenlong melepaskan rasa lelahnya tertidur dengan pulas. Pada keesokan pagi, seorang tetua memanggil Shenlong untuk menghadap Patriark Sekte Naga Langit. Longer, hari ini kita kedatangan tamu dari Kerajaan Ling. Tunanganmu juga ikut hadir. Tetua tersebut menggelengkan kepala melihat ke arah Shenlong yang begitu memprihatinkan. Baik tetua. Shenlong menundukkan kepala lalu berjalan mengikuti tetua tersebut. Di dalam ruang rapat sekte, terlihat beberapa sosok yang asing bagi Shenlong. Di mana salah satunya sosok wanita yang sangat cantik memakai gaun yang sangat mewah. Salam Patriark, salam Tetua Agung, salam untuk semuanya. Shenlong berlutut di hadapan mereka yang hadir di tempat itu. Ayah, jadi ini tunanganku itu. Kenapa begitu menyedihkan, ucap sosok wanita bergaun mewah yang tidak lain adalah Ling Yihua. Mendengar ucapan dari Ling Yihua, semua mata tertuju pada Shenlong yang memang dalam kondisi memprihatinkan, di mana banyak mengalami bekas luka sayatan di wajah dan lengannya. Patriark, tolong jelaskan kepada kami. Sosok pria parubaya yang memakai pakaian bangsawan yang tidak lain adalah Ling Minghao menatap ke arah Yang Gang. Begitulah kondisi Longer sekarang. Aku sudah menasehatinya berkali-kali agar tidak membuat masalah. Tapi dia tidak mendengarkan nasihatku. Yang Gang menghela nafas panjang dengan ekspresi yang begitu prihatin untuk melancarkan sandiwaranya. Saat kedua orang tuanya meninggal, Longer sangat berubah drastis. Meskipun tidak bisa berkultivasi lagi, namun dia selalu membuat onar di Sekte Naga Langit ini, lanjut Yang Gang. Mohon ampun Patriark, saya tidak pernah berbuat onar. Tapi merekalah yang selalu menindasku, bahkan tidak jarang mereka memperlakukanku seperti bahan mainan. Shenlong sudah tidak tahan lagi karena kesalahan selalu dilemparkan kepadanya. Longer, sampai kapan kamu akan berubah? Sepertinya kamu terus mengelak atas tindakanmu sendiri. Yang Gang menatap tajam ke arah Shenlong. Aku tidak tahu apa permasalahan kalian di sini, tapi aku tidak ingin mendapatkan menantu seperti sampah ini. Ling Minghao menatap ke arah Shenlong. Ayah, aku juga tidak ingin memiliki suami sampah seperti pemuda ini. Ling Yihua merasa jijik saat melihat Shenlong. Yang mulia Raja, pertunangan tetap pertunangan. Kita tidak bisa membatalkan hal itu. Hao Tian ikut bersuara karena merasa terhina dengan ucapan dari Ling Minghao dan Ling Yihua.
Begini saja, bagaimana kalau kita ganti pertunangan itu? Sepertinya Yang Qiang putra dari Patriark begitu sangat berbakat. Salah satu dari tetua memberi usul, di mana semua itu telah direncanakan sebelumnya bersama Yang Gang. Apa kalian menganggap putriku sebagai bahan mainan? Ling Minghao sangat marah dengan usulan tersebut. Maaf Yang Mulia Raja, aku hanya prihatin dengan Tuan Putri. Apa kata orang nanti, jika Yang Mulia Raja memiliki menantu sampah? Di dalam perjanjian sebelumnya telah tertulis pertunangan antara putra Patriark Sekte Naga Langit dan Putri Raja Ling Minghao. Tetua tersebut mengeluarkan sebuah gulungan kertas tentang perjanjian tersebut. Ling Minghao mengingat kembali perjanjian tersebut. Ayah, aku rasa itu lebih baik daripada menikah dengan pemuda sampah ini. Ling Yihua kembali melemparkan cacian kepada Shenlong. Shenlong yang sudah terbiasa mendengar cacian tersebut hanya bisa diam, meskipun mengutuk keras di dalam hatinya. Jika kedatanganku di sini hanya untuk mendapatkan cacian, lebih baik aku pergi dari sini. Shenlong beranjak dari tempatnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Cih! Ling Yihua membuang muka saat mendengar ucapan dari Shenlong saja seakan mau muntah. Hao Tian yang melihat hal itu seakan tidak terima atas perlakuan mereka terhadap Shenlong. Meskipun dia memiliki jabatan sebagai tetua agung, namun keputusan mutlak ada di tangan Patriark. Longer, maafkan pamanmu ini karena tidak mampu mengemban amanah dari orang tuamu. Hao Tian membatin dan sangat menyesal karena ketidakberdayaannya. Di tempat lain, Shenlong yang sudah keluar dari ruang rapat sekte kini berjalan dan berniat untuk kembali ke kediamannya. Dengan penuh kehati-hatian, Shenlong melakukan hal itu karena di Sekte Naga Langit bukanlah tempat yang aman untuknya, di mana jika ada murid yang mengetahui keberadaannya maka saat itu juga Shenlong mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Bukankah pemuda itu adalah sampah sekte? Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Shenlong. Tidak salah lagi, kita harus mengajarkannya. Bukankah Patriark memberi perintah kepada kita untuk menghajar sampah ini jika bertemu sosok yang lain ikut menimpali? Mendengar ucapan tersebut Shenlong berlari secepat mungkin untuk menghindari sebuah perkelahian yang dimana sudah tentu Shenlong akan mengalami kekalahan mutlak. Hei kamu, berhenti! Ketiga murid tersebut mengejar Shenlong. Tanpa menoleh ke belakang, Shenlong terus berlari hingga keluar dari sekte. Karena satu-satunya yang Shenlong miliki adalah kecepatan dalam berlari. Hal itu tentu saja karena setiap hari Shenlong selalu menghindar dari kejaran murid yang lain meskipun terkadang harus tertangkap karena perbedaan tingkat kultivasi. Sebenarnya di dalam gerbang sekte ada beberapa penjaga. Namun karena mereka juga tidak menyukai keberadaan Shenlong, tentu saja mereka membiarkan hal tersebut, agar bisa menghukum Shenlong jika dia berani masuk kembali ke Sekte Naga Langit. Setelah berada di luar sekte, Shenlong pun terus berjalan mengikuti arah kakinya melangkah, karena baru pertama kali keluar dari Sekte Naga Langit. Paman, Kak Mingxi, Kak Xiang, maafkan aku, sepertinya sekte ini tidak cocok untukku. Shenlong berjalan di balik semak-semak dan tanpa sengaja menendang sebuah bongkahan tanah, hingga terlempar ke dalam semak-semak. Aduh, terdengar suara dari balik semak-semak tersebut. Siapa itu? Teriak sosok pemuda dari balik semak-semak dan muncul sosok wanita yang sangat familiar di mata Shenlong. Kedua pasangan muda-mudi tersebut tidak lain adalah Yang Yuan putra kedua dari Patriark Sekte Naga Langit, dan Humeyin di mana kedua pasangan tersebut tanpa memakai busana. Yiner, Shenlong merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat, di mana Humeyin yang sudah tanpa busana berlindung di belakang Yang Yuan, sambil menutup kedua gunung kembar miliknya. Melihat hal itu, hati Shenlong merasa sakit dengan napas terasa sesak karena tidak menyangka jika orang yang dia cintai melakukan hal yang buruk di depan matanya. Apa yang kamu lihat? Oh, jangan-jangan kamu juga ingin menikmati Yiner. Jangan mimpi kamu, dia adalah milikku. Yang Yuan tidak peduli kondisinya dalam keadaan bugil. Cepat pergi sebelum aku menghajarmu. Mengganggu saja. Humeyin menatap tajam ke arah Shenlong. Yiner, tunggu sebentar.
Aku harus membunuhnya, biar tidak ada yang mengetahui apa yang kita lakukan. Yang Yuan mengambil pakaiannya dan berniat untuk membunuh Shenlong. Kakak, kalau perlu buang mayatnya ke jurang agar tidak ada yang mengetahui. Hu Meiyin terlihat kesal karena saat gairahnya memuncak, malah terkena bongkahan tanah di kepalanya. Tanpa banyak berpikir Shenlong langsung lari dari tempat tersebut berkeringat dingin takut akan dibunuh. Tunggu sialan. Yang Yuan semakin kesal karena belum sempat memasang pakaiannya, kini Shenlong sudah lari menjauhi mereka. Awas saja kalian semua. Suatu saat aku akan memberi perhitungan dan membalas dendam kepada kalian semua. Shenlong menggerutu dalam hati dan berniat untuk menyembuhkan racun yang bersarang pada tubuhnya dengan sebuah harapan agar bisa mencari guru yang terbaik untuk berlatih. Dengan tekad yang kuat, Shenlong bersumpah dalam hati untuk menghancurkan Sekte Naga Langit di kemudian hari sambil berlari meninggalkan tempat tersebut. Hari sudah mulai gelap di mana Shenlong terus berlari karena takut akan dikejar oleh Yang Yuan hingga berhenti di pinggir hutan. Di mana dirinya sudah kelelahan ditambah dengan rasa lapar dan haus. Dengan niat yang kuat, Shenlong memberanikan diri untuk memasuki hutan tersebut yang belum pernah dia ketahui. Hutan tersebut memang bukan tempat tinggal para siluman, namun di kedalaman hutan terdapat sebuah jurang yang tidak diketahui kedalamannya sehingga banyak orang menyebutnya sebagai jurang tanpa dasar. Pada saat malam tiba, Shenlong terus menyusuri hutan tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat dia makan. Karena hari sudah gelap, Shenlong terpaksa mengambil beberapa dedaunan yang menurutnya tidak berbahaya sebagai pengganjal perut. Meskipun sudah tidak merasa lapar lagi, tapi rasa haus tetap saja membuat Shenlong tidak berdaya hingga jatuh tersungkur hingga pingsan. Pada keesokan hari terlihat matahari sudah muncul dari balik dedaunan menyinari wajah Shenlong yang membuatnya terbangun. Ada di mana ini? Gumam Shenlong dengan nada lirih dan mencoba mengingat kembali kejadian sebelumnya. Shenlong pun bangkit kembali dengan sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Namun jalan yang dia tuju malah semakin masuk ke dalam hutan, hingga menempuh perjalanan setengah hari Shenlong sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Dengan niat segera keluar dari hutan tersebut, Shenlong merangkak sekuat tenaga hingga berlumuran darah dari kedua tangan dan kakinya. Semakin masuk ke dalam hutan, Shenlong mendapat jalan buntu, di mana di depannya terdapat jurang yang curam seakan memotong perjalanannya. Yiner, kamu begitu tega kepadaku. Sepertinya aku sudah tidak berarti untukmu. Shenlong menghentikan perjalanannya karena sudah tidak mampu lagi untuk merangkak sambil membayangkan di mana Hu Meiyin menyerahkan tubuhnya kepada Yang Yuan. Hal itu membuat Shenlong merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Ditambah lagi dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan menambah rasa sakit yang dia derita. Mungkin jurang ini akan menghentikan penderitaanku. Ayah, ibu, sebentar lagi aku akan menyusul kalian. Shenlong yang sudah dalam keadaan terpuruk berniat untuk mengakhiri hidupnya. Yiner, semoga kamu berbahagia dengan pilihanmu. Mungkin aku sudah terlalu berharap banyak kepadamu. Shenlong menutup kedua matanya dengan sebuah senyuman dan mendorong tubuhnya ke jurang sekuat tenaga. Saat itu juga terlihat sebuah bayangan yang sangat cepat menangkap pemuda tersebut agar tidak jatuh ke jurang tanpa dasar. Apa kamu ingin mati? Terdengar suara wanita dari bayangan tersebut mengangkat kembali tubuh Shenlong. Shenlong yang sudah tidak berdaya, hanya mampu melihat samar-samar sosok yang menarik tangannya tersebut hingga pandangannya mulai gelap dan pingsan. 3 hari telah berlalu, kini tersadar dari pingsan di mana dirinya telah berada di tempat yang asing. Ada di mana ini? Shenlong membuka mata kiri dan hanya melihat langit-langit goa. Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Sudah 3 hari kamu tidak sadar karena banyak mengeluarkan darah, terdengar suara wanita dari arah belakang Shenlong. Shenlong pun ingin menoleh ke arah sumber suara, namun tubuhnya masih terasa kaku yang membuat dia tidak bisa menggerakkan badannya dengan bebas. Aku melihatmu hampir terjatuh ke jurang tanpa dasar. Apakah waktu itu kamu sedang kesurupan? Sosok wanita cantik berjalan mendekati Shenlong hingga berhenti di depannya. Kenapa kamu menolongku?
Shenlong sedikit kesal karena rencananya untuk bunuh diri digagalkan. Apa kamu ingin mati? Tidak masalah, lagi pula aku juga sudah lapar. Wanita tersebut mengeluarkan sebuah pisau kecil menatap ke arah Shenlong seperti orang yang kelaparan. Cek geluk, Shenlong menelan ludah saat melihat pisau kecil di tangan wanita tersebut. Apa wanita ini pemakan daging manusia? Shenlong bergumam dan berkeringat dingin. Oh ya, sepertinya aku akan memulai memakanmu dari mana. Kalau jari tangan itu sedikit keras, aku juga tidak memiliki api untuk memanggangmu. Bagaimana kalau dari isi perut? Mungkin agak sedikit lunak. Wanita tersebut memainkan pisau di tangannya. Mendengar ucapan dari wanita tersebut, Shenlong sedikit khawatir dan berniat untuk lari dari tempat tersebut. Namun jangankan untuk berlari, untuk menggerakkan badannya saja sudah sangat susah. Tolong Nona Monster, jangan makan aku. Shenlong sangat gugup berkeringat dingin merasakan napasnya mulai sesak. Baiklah. Aku tidak akan memakanmu hari ini. Tunggu kamu sudah benar-benar pulih. Tidak enak jika memakan orang yang sedang sakit. Wanita tersebut berjalan mengitari tempat Shenlong yang sedang duduk di sebuah batu besar. Apa yang kamu lakukan di sini? Shenlong memberanikan diri untuk bertanya. Pertanyaan yang cukup bagus. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu sekali lagi. Apa kamu ingin mati atau tidak? Suara wanita tersebut sangat merdu di telinga Shenlong, namun penuh dengan nada ancaman. Mendengar pertanyaan dari wanita itu, Shenlong sedikit berpikir hingga beberapa saat dia menggelengkan kepala, yang menandakan bahwa dia tidak ingin mati. Nah, begitu kan lebih bagus. Oh ya, namaku Xiao Aiking. Nama kamu siapa? Wanita yang bernama Xiao Aiking mengulurkan tangan yang seakan ingin berjabat tangan dengan Shenlong. Shenlong menjawab dengan singkat dan mengangkat tangan kanannya untuk berjabat tangan dengan Xiao Aiking. Nama yang cocok, sekarang pulihkan lukamu, agar kita bisa cepat keluar dari hutan ini. Aku tidak bisa terlalu lama di sini, karena keluargaku pasti sudah lama mencariku. Xiao Aiking memberikan beberapa dedaunan yang sudah dihaluskan lalu menempelkan ke beberapa bagian tubuh Shenlong yang terkena luka. Dari perkiraan Shenlong bahwa Xiao Aiking masih berusia 15 tahun atau paling tidak usia 17 tahun yang terlihat sangat cantik dari Hu Meiyin, bahkan melebihi putri Ling Yihua. Terima kasih Nona King. Jika boleh tahu, bagaimana kamu bisa berada di tempat ini? Shenlong kembali bertanya kepada Xiao Aiking. Aku kesini untuk mencari tanaman rumput putih untuk obat. Kebetulan aku melihatmu sedang terjatuh. Makanya aku cepat-cepat menyelamatkanmu. Hei, kenapa kamu memanggilku Nona? Apa aku kelihatan lebih tua darimu? Xiao Aiking menatap tajam ke arah Shenlong. Maaf Nona. Shenlong keceplosan. Terserah kamu saja, lalu bagaimana denganmu sendiri? Kenapa kamu ada di hutan ini? Xiao Aiking kembali bertanya kepada Shenlong. Mendengar pertanyaan dari Xiao Aiking, Shenlong langsung terlihat murung dan merasa ragu untuk menceritakan tentang dirinya. Namun karena selama ini Shenlong tidak pernah bercerita kepada siapapun, termasuk Hao Mingzi dan Hao Xiang. Untuk melepaskan segala permasalahannya, akhirnya Shenlong mulai menceritakan kehidupannya, mulai dari sejak kepergian kedua orang tuanya hingga sampai saat Shenlong berencana untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar cerita dari Shenlong, Xiao Aiking merasa prihatin dengan keadaan yang dialami oleh sosok pria yang ada di depannya sekarang. Saudara Long, meskipun aku masih muda darimu, aku sarankan agar kamu tidak boleh menyerah. Justru kamu harus tunjukkan kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu, bahwa kamu bukan orang yang lemah. Xiao Aiking berusaha untuk menghibur Shenlong. Tapi aku tidak bisa berkultivasi lagi. Itu sama saja seperti sampah yang harus dibuang dan dikucilkan. Ucap Shenlong. Aku pernah mendengar bahwa di Wihara Cahaya Buddha ada seorang biksu yang memiliki pemahaman tentang obat untuk memulihkan kondisi tubuh seseorang yang terkena racun. Entah benar atau tidak, lebih baik kamu mencobanya. Xiao Aiking memberi saran kepada Shenlong. Tapi aku tidak tahu di mana letaknya.
Bahkan aku sendiri tidak bisa keluar dari hutan ini. Shenlong merasa malu akan dirinya yang tidak pernah melakukan perjalanan jauh. Setelah kita keluar dari hutan ini, aku akan menunjukkan jalan untukmu. Tapi sayangnya aku tidak bisa mengantarmu, karena kita berbeda jalur, ucap Xiao Aiking. Apa Nona tidak berniat untuk memakanku lagi? Shenlong sedikit menyelidik. Aku hanya bercanda. Lagi pula dagingmu tidak enak. Lebih baik kamu istirahat saja di sini. Nanti aku akan mencari beberapa makanan untuk kita. Xiao Aiking meninggalkan goa tersebut untuk mencari makanan. Sekilas Shenlong melihat Xiao Aiking membentuk bayangan berwarna putih dan bergerak dengan cepat seakan melayang di udara. Siapa wanita itu? Apakah dia benar-benar monster? Shenlong bergumam sambil membaringkan tubuhnya di atas batu besar tersebut. Setelah beberapa saat, Xiao Aiking sudah muncul dengan membawa beberapa buah-buahan segar dan 2 ekor ikan yang cukup besar. Xiao Aiking pun mengambil sebuah kotak kayu, lalu membuat api unggun dan memanggang ikan tersebut hingga dalam waktu beberapa menit, ikan tersebut sudah matang. Saudara Long, makanlah. Dengan begitu kondisimu akan cepat membaik. Xiao Aiking memberikan ikan panggang tersebut kepada Shenlong. Mendengar suara tersebut, Shenlong langsung bangkit dari tempatnya berbaring lalu duduk dan mengambil ikan tersebut. Terima kasih Nona King. Shenlong merasa terharu atas perhatian dari Xiao Aiking, karena selama ini dia tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Mereka pun makan bersama hingga dalam hitungan menit, mereka sudah menghabiskan makanan tersebut. Setelah merasa sudah kenyang, Shenlong kembali membaringkan tubuhnya, karena masih belum mampu digerakkan secara leluasa. 2 hari kemudian, kini kondisi Shenlong sudah merasa baikan hingga Xiao Aiking menuntun jalan untuk mereka keluar dari hutan. Setelah memakan waktu setengah hari, mereka sudah berada di pinggir hutan di mana Xiao Aiking menunjukkan sebuah jalan untuk Shenlong. Saudara Long, kamu lurus saja melewati jalan setapak ini. Setelah kamu mencapai persimpangan, kamu harus mengambil jalur kanan. Setelah itu kamu ikuti saja jalan setapak itu. Di ujung jalan, kamu akan menemukan wihara cahaya Buddha. Xiao Aiking memberikan petunjuk kepada Shenlong. Terima kasih Nona King. Jika Sang Pencipta memberikan aku kesempatan untuk hidup lebih lama, suatu saat aku akan membalas budi baikmu, Shenlong berkata dengan tulus karena selama di dalam hutan, Xiao Aiking telah merawatnya dengan baik. Xiao Aiking sedikit terkejut, karena hal itu menurutnya hanya pertolongan biasa, di mana orang tuanya selalu mengajarkan kebajikan kepadanya. Baiklah, aku akan menunggu balas budimu. Agar kamu selalu mengingatnya, pakailah kalung ini. Xiao Aiking melepaskan kalung dari lehernya lalu memberikan kepada Shenlong. Tetapi Nona King, kalung ini sepertinya sangat berharga. Shenlong merasa tidak enak, menolak secara halus atas pemberian dari Xiao Aiking. Kamu ambil saja, hanya dengan ini kamu bisa menemuiku. Sekarang kita adalah teman, jadi kamu tidak perlu sungkan lagi. Xiao Aiking memberikan kalung tersebut di telapak tangan Shenlong. Teman, Shenlong merasa terharu dengan ucapan tersebut tanpa sadar dari kelopak matanya bercahaya karena mengeluarkan air, meskipun hanya sedikit. Xiao Aiking mengangguk. Baiklah Nona King, kalau begitu aku pamit dulu. Shenlong mengambil kalung tersebut lalu melangkahkan kakinya mengikuti jalan setapak. Begitupun dengan Xiao Aiking, dia sendiri melanjutkan perjalanan kembali ke kediamannya. Siapakah Xiao Aiking? Apakah dia dari ras manusia atau bukan? Apakah dari ras manusia bisa membentuk bayangan seperti hantu? Jika Xiao Aiking adalah manusia, apakah dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi? Dari perkataan Xiao Aiking sendiri, hanya dengan kalung yang dia berikan kepada Shenlong saja yang bisa bertemu dengannya. Setelah menempuh perjalanan selama 3 hari tanpa henti, akhirnya Shenlong sudah tiba di wihara cahaya Buddha. Dengan penuh kehati-hatian, Shenlong mendekati pintu gerbang wihara cahaya Buddha di mana terlihat 4 sosok yang sedang berjaga di tempat itu. Salam senior,
Apakah tempat ini adalah wihara cahaya Buddha? Shenlong bertanya kepada mereka. Amitabha, benar saudara. Apa ada yang perlu saya bantu? Tanya penjaga tersebut yang semuanya berkepala botak menatap ke arah Shenlong di mana mereka memperkirakan usianya sebaya dengan mereka. Mendengar ucapan tersebut, Shenlong mengerutkan kening, karena di dalam dunia kultivator sangat jarang ditemukan orang yang berilmu tinggi, namun begitu santun terhadap orang biasa. Maaf sebelumnya senior, saya berniat ingin belajar di tempat ini, karena saya tidak memiliki tempat tinggal. Shenlong berkata jujur, meskipun belum memberitahukan tujuannya untuk menyembuhkan racun yang bersarang di tubuhnya. Amitabha, saudara tidak perlu memanggil kami senior. Semua di mata Sang Pencipta, kita adalah sama. Jika saudara ingin belajar menjadi kultivator di sini, maka tempat ini tidak tepat. Wihara Cahaya Buddha hanya mengajarkan budi luhur dan mengajarkan kebaikan, salah satu pria botak berkata dengan ramah kepada Shenlong. Tidak masalah saudara, saya bersedia menjadi murid di Wihara Cahaya Buddha ini. Shenlong menundukkan kepala karena tujuannya adalah untuk menyembuhkan racun. Untuk masalah kultivasi, Shenlong berpikir itu bisa dilakukan di kemudian hari. Jika saudara benar-benar ingin menjadi murid di sini, maka ada beberapa larangan yang harus saudara ingat dan tidak boleh dilanggar, ucap salah satu pria botak. Apa itu saudara? Shenlong menaikkan alisnya. Pertama, saudara tidak boleh memakan daging, tidak boleh meminum arak atau sejenisnya, dan yang terakhir, tidak boleh menyentuh seorang wanita hingga akhir hidupmu. Apakah saudara sudah memikirkannya? Tanya salah satu pria botak. Syaratnya berat sekali, tapi tidak masalah. Lagi pula sekarang saya hanya sebatang kara dan tidak memiliki orang spesial dalam hidupku. Shenlong merasa akan lebih baik jika berada di Wihara Cahaya Buddha, karena dia merasa lebih aman dibandingkan saat berada di Sekte Naga Langit. Baiklah saudara, mari saya antar kepada Biksu Tangming, ucap salah satu pria botak membawa Shenlong menuju ke sebuah bangunan berbentuk kuil. Di dalam Wihara Cahaya Buddha tersebut memiliki puluhan anggota, yang dimana adalah pria yang berkepala botak semua. Mereka pun menyambut kedatangan Shenlong begitu ramah seraya menundukkan kepala yang membuat Shenlong sangat senang. Shenlong berpikir jika dia berada di tempat tersebut, maka dia tidak akan lagi mengalami penindasan. Sesampai di sebuah kuil tersebut, pria botak yang sebelumnya mengantar Shenlong langsung berpamitan untuk melanjutkan pekerjaannya. Amitabha, sepertinya Wihara Cahaya Buddha sedang kedatangan tamu. Silahkan masuk anak muda. Sosok pria sepuh yang juga berkepala botak memiliki kumis dan jenggot memanjang berwarna putih, menyambut ramah kedatangan Shenlong. Shenlong pun masuk ke dalam kuil tersebut sambil memberi hormat kepada sosok yang sedang duduk di sebuah kursi. Salam Biksu Tangmin, saya Shenlong ingin menjadi murid di wihara ini, ucap Shenlong sambil mengepalkan kedua tangannya memberi hormat. Amitabha, Buddha memberkati. Biksu Tangmin menyipitkan mata menatap ke arah Shenlong hingga terlihat sebuah senyuman penuh makna. Anak muda, tempatmu bukan di sini. Sepertinya kamu terlahir dengan tujuan lain. Aku akan memberikan ramuan untuk menghilangkan racun di tubuhmu, tapi kamu harus menanamkan nilai-nilai budi luhur dan kebaikan. Lanjut Biksu Tangmin. Maksud Biksu, saya tidak bisa tinggal di sini. Shenlong mengerutkan kening dan terlihat murung, karena dia merasa tidak ada lagi tempat tinggal lain. Bumi adalah tempat tinggalmu. Pergilah ke arah puncak Gunung Kunlun, di sana kamu akan menemukan sebuah goa tersembunyi. Kamu pasti bisa menemukannya. Berlatihlah dengan giat. Perjalananmu memang tidak mulus, tetapi kamu harus bertahan. Biksu Tangmin memberikan sebuah pil dan sebuah gulungan peta kepada Shenlong. Shenlong pun mengambil gulungan tersebut di mana peta tersebut menunjukkan jalur yang harus dilewati oleh Shenlong, agar bisa mencapai puncak Gunung Kunlun dengan mudah. Setelah itu Shenlong memasukkan gulungan tersebut di balik bajunya, lalu mengambil sebuah pil yang diberikan oleh Biksu Tangmin. Biksu, apa ini? Tanya Shenlong sambil memperhatikan pil tersebut.
Itu adalah pil untuk menghilangkan racun yang ada pada tubuhmu. Biksu Tangmin mempersilahkan Shenlong untuk menelan pil tersebut. Baik biksu. Shenlong langsung menelan pil tersebut hingga merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Biksu Tangmin yang melihat hal itu hanya tersenyum sambil menotok beberapa aliran darah di tubuh Shenlong. Sedangkan Shenlong sendiri merasakan seluruh tubuhnya seperti tertusuk ribuan jarum, yang membuat dia merasakan sakit yang luar biasa. Setelah beberapa jam kemudian, rasa sakit yang Shenlong alami mulai menghilang. Uhuk, hoek. Shenlong memuntahkan segumpal darah yang berwarna hitam. Sepertinya racun yang ada di dalam tubuhmu sudah hilang. Ucap Biksu Tangmin. Terima kasih atas pertolongan biksu. Tapi mohon maaf, aku tidak memiliki uang sedikit pun. Shenlong merasa malu. Kamu harus membayarnya dengan menolong antar sesama. Sebarkanlah kebaikan dalam setiap perjalananmu. Itu sudah cukup untukku, ucap Biksu Tangmin. Aku akan mengingatnya biksu. Shenlong memberi hormat. Sekarang lakukan perjalananmu. Tugasmu memang sangat berat, tapi aku yakin kamu bisa menghadapi tantangan dunia ini. Ucap Biksu Tangmin. Terima kasih biksu. Kalau begitu aku pamit dulu. Shenlong memberi hormat lalu meninggalkan tempat tersebut. Dalam hati Shenlong, dia ingin tinggal di wihara cahaya Buddha. Namun karena Biksu Tangmin tidak menginginkan dia tinggal di tempat itu, maka dengan berat hati Shenlong meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Kunlun. Tanpa Shenlong tidak sadar bahwa Biksu Tangmin mengeluarkan energi transparan mengelilingi tubuh Shenlong agar bisa mencapai Gunung Kunlun lebih mudah tanpa kendala. Di Gunung Kunlun adalah gunung yang terkenal dengan banyak hewan buas yang menyulitkan para kultivator ketika melewati tempat tersebut. Banyak sekali para kultivator yang mati mengenaskan sebelum mencapai puncak Gunung Kunlun. Tetapi bagi Shenlong yang sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, tanpa rasa cemas sedikit pun melanjutkan melangkahkan kakinya menuju ke tempat itu. Dalam kelas hewan itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Hewan liar adalah hewan biasa yang bisa dikonsumsi oleh orang biasa sebagai makanan sehari-hari. 2. Hewan roh adalah hewan yang memiliki kesadaran seperti manusia dan memiliki sesuatu yang berharga di bagian tubuh mereka yang disebut sebagai inti roh. Hewan roh juga memiliki 10 tingkatan, yang dimana semakin tinggi tingkatannya maka akan semakin kuat. 3. Hewan suci adalah hewan yang sangat langka dan sangat kuat dari hewan roh karena memiliki kemampuan khusus sejak lahir. 4. Hewan ilahi adalah hewan yang paling langka yang hanya ada 4 jenis, yaitu naga, kirin, phoenix, dan kura-kura. Bagi seorang kultivator yang ingin menjadikan hewan roh sebagai hewan kontrak, maka mereka harus bisa menaklukkan hewan tersebut dengan kontrak jiwa. Sedangkan untuk hewan suci, para kultivator harus mendapatkan pengakuan dari hewan suci tersebut. Dan untuk hewan ilahi, tidak ada satupun yang menjadikan mereka sebagai hewan kontrak kecuali hewan tersebut dengan sendirinya menjadikan seseorang menjadi tuan mereka. Namun hal itu bukanlah hal yang mudah. Karena semakin kuat dan semakin tinggi status mereka, maka hewan tersebut semakin ganas dan liar. Di Gunung Kunlun itu sendiri masih banyak menyimpan rahasia, di mana tidak ada seorang pun yang pernah mencapai puncak gunung tersebut, karena sudah dihadang oleh sekelompok hewan liar ataupun hewan roh. Shenlong yang belum mengetahui hal itu tentu saja dengan polosnya melajukan langkahnya ke puncak Gunung Kunlun dan berharap bisa berlatih di tempat tersebut. Hal itu dikarenakan saat Shenlong berada di Sekte Naga Langit, dia tidak pernah mendapatkan perlakuan yang layak seperti murid lainnya. Jangankan untuk mendapatkan pengetahuan, bahkan untuk makanan dan sumber daya pun tidak pernah Shenlong dapatkan. Apakah kepergian Shenlong menuju ke Gunung Kunlun adalah awal dari petualangannya? Apakah Gunung Kunlun akan merubah takdirnya? Ada rahasia apa yang ada di Gunung Kunlun? Terus ikutin alurnya tetua. Oh ya, alur cerita ini akan dilanjutkan di channel alurku. Di sini cuma ngenalin aja. Buat yang suka ceritanya, jangan lupa
subrek and like tetua. Terima kasih untuk semuanya atas support and doanya selama ini.